إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Arba, tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian malam hari ini ulun menyampaikan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan penyesalan-penyesalan di akhirat. Jadi ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan penyesalan-penyesalan di akhirat. Maka apabila di akhirat menyesalnya, pasti terlambat. Karena penyesalan itu paling lambat sebelum terjadinya kematian. Jadi apapun bentuk kesalahan kita, kalau kita menyesalnya sebelum mati, maka itu penyesalan yang terbaik. Tapi adakah yang menyesal sesudah mati? Boleh kita lihat beberapa ayat Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyaknya penyesalan-penyesalan manusia sesudah mati. Di antaranya ayat 2 surah Al-Hijr, Allah menyebutkan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat menginginkan, kenapa dahulu di dunia aku tidak menjadi orang Islam. Ini berita dari Allah Ta'ala dan penyesalan yang tidak berarti, karena menyesalnya di akhirat. Artinya silakan mereka hari ini terkekeh-kekeh, mereka tertawa, mereka berbahagia di dunia, tapi di akhirat semuanya mengakui penyesalan itu. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Apa kata mereka? Kenapa dulu waktu di dunia aku tidak menjadi orang Islam? Kenapa waktu di dunia tidak menjadi orang Islam? Ini penyesalan yang amat berat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau taro iz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Al-An'am 27. Seandainya engkau wahai Muhammad melihat, kata Allah Ta'ala, ketika mereka orang-orang kafir itu dihadapkan dengan neraka, seandainya engkau melihat
ketika mereka dihadapkan dengan neraka, maka apa kata mereka orang yang tidak beriman itu? Ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami kada akan nukazzib, kada akan menolak kepercayaan kepada tanda-tanda kebesaran Tuhan kami. Kalau kami dibulikakan ke dunia, kami akan jadi kafir lagi. Kayak itu. Kami akan beriman dan mereka minta dikembalikan ke dunia itu kata ulama tafsir bukan setahun, bukan sebulan, tapi hanya minta yauman au ba'da yaum, sehari atau 2 hari. Minta bulikakan setumat ke dunia, menyesali kekafiran itu, dan wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, penyesalan seperti ini penyesalan yang tidak berguna, karena Allah kada pernah mengabulkan permintaan orang-orang yang tidak beriman setelah mereka di akhirat menyesal. Jadi jika mereka menyesal di dunia, sekalipun setelah itu 1 hari setelah dia menyesal, dia wafat, maka penyesalan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi karena menyesalnya di hari kiamat, di akhirat, maka penyesalan itu kada digubris, ditolak. Penyesalan yang berkepanjangan. Maksudnya, ayat ini menjadi pelajaran lawan kita. Bagaimana tentang kedudukan kita hidup di dunia ini, menjadi seorang muslim. Sudahkah kita memperbaiki keislaman kita? Sudahkah kita mengisi hidup ini dengan amalia-amalia yang menjadikan kita di akhirat berbahagia? Kenapa? Karena kada ada jaminan di akhirat itu. Abu Hurairah di waktu hendak mati menangis sesenggukan. Dan seorang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa jadi menangis wahai Abu Hurairah hendak mati? Kata Abu Hurairah, aku tidak menangisi kematian, tapi yang kutangisi apa yang terjadi setelah mati. Perjalanan yang sangat panjang, dan manusia nanti di akhirat akan dihadapkan kepada 2. Bisa sebagai ahli surga dan bisa sebagai ahli neraka. Dan kita kada bisa memilih, Allah yang menentukan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Bisa sebagai ahli surga, sebagai ahli neraka. Tentu bagi kita yang berhadir di ruangan ini semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam hambanya, golongan hambanya yang beriman, dan dimasukkan ke dalam surga. Seorang yang bertanya kepada seorang ulama, Ibrahim bin Adham, pada saat mereka menunggu ulama mereka, Ibrahim bin Adham kemudian ditanya oleh orang yang banyak itu. Waktu itu beliau, Syekh Ibrahim, masuk ke sebuah pasar di Basra. Kemudian seorang pedagang di pasar itu semua keluar, kedatangan ulamanya. Dan ternyata mereka bertanya dengan satu pertanyaan. Wahai Tuan Guru kami, wahai Syekh kami, bukankah Allah berfirman pada ayat 60 surah Ghafir, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kunna nad'u, kami semuanya berdoa. Falam nastajib lana, doa itu belum kelihatan dikabulkan oleh Allah atau tidak. Kada ada nampak lagi dari permintaan kami itu dikabulkan. Padahal Nabi Muhammad SAW katakan semua orang yang beriman, apabila dia berdoa pasti Allah kabulkan dengan 3 cara. Kadang-kadang kita kada kau membaca cara yang lain. Kita mintanya doa itu dikabulkan sesuai dengan pinta kita. Sesuai dengan pinta kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa manusia itu dengan 3 cara. Cara yang pertama sesuai dengan yang dipinta. Cara yang kedua, Allah mengabulkan dengan melepaskan bala bencana yang lebih besar. Allah tidak kabulkan sesuai dengan yang mereka pinta, tapi Allah melepaskannya dari mara bahaya yang besar yang lebih mereka perlukan.
Nah, adapun cara yang ketiga, yang pertama tidak, yang kedua tidak, Allah mengabulkan cara yang ketiga, yaitu semua doanya itu menjadi investasi di negeri akhirat. Ini yang diprotes oleh rombongan Pasar Basra kepada ulamanya, tuan gurunya. Kunna dana'u falam nastajib lana. Kami berdoa dan kami belum melihat doa kami itu kayak apa, dikabulkan atau tidak. Maka Syekh Ibrahim berkata kepada serombongan orang yang banyak itu, apa yang menjadikan doa kalian terhalang? Matat qulubukum bi asyrati asya. Hati kalian itu mati dengan 10 macam penyakit. Ada 10 macam penyakit yang menggerogoti hati kalian, sehingga hati kalian mati. Orang yang mati hatinya, ujar arwah Nini Bahari, tumbang ruwat jungkir balik berdoa, pasti akan dikabulkan, karena hatinya sedang mati. Orang yang berdoa itu orang yang mengerti apa yang didoakan, apa yang dipinta, dan hatinya mendukung apa yang diucapkan oleh mulutnya. Tapi hati kalian mati oleh 10 penyakit. Mereka bertanya, apa penyakit yang menyerang hati kami sehingga kami mati? Nah, ini salah satu di antaranya yang dapat kita sampaikan. Ad-da'autum dakhalal jannah annal jannata haq. Kamu mengaku bahwa surga itu benar dan kamu berharap akan masuk surga. Walam tantahu aniz dzunub. Tapi kamu tidak berhenti daripada dosa. Hendak masuk surga, tapi tidak berhenti daripada dosa. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, semua keinginan untuk keselamatan setelah terjadinya kematian. Tapi apa yang dia lakukan kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena mengaku surga itu benar dan ingin masuk surga, tapi walan tantahu aniz dzunub. Walam tasta'iddulah, karena bersiap-siap untuk mendapatkan surga itu. Kemudian idda'aitum annan naru haq, dia mengaku bahwa neraka itu benar. Walam tantahu aniz dzunub, dan dia tidak berhenti daripada dosa. Hendak masuk surga kada beramal, kada bersiap-siap. Takutan masuk neraka tapi dosa kada berhenti. Dosa dilakukan terus, dosa dilakukan. Yang pada gilirannya penyesalannya di akhirat, maka akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Jadi menyesal itu di dunia. Amr bin As radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia masuk Islam, dia minta kepada Nabi untuk berbentuk Islam. Saya ingin berbaiat. Dulu kalau menghadap kepada Nabi, seperti Umar bin Khattab, masuk Islamnya tuh berbaiat, biar bermusafahah, bersalaman lawan Nabi, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin kada tapi banyak ubahnya. Seperti hari ini seorang mempelai laki-laki menikahi anaknya perempuan dari seorang wali, maka bekacak tangan berdua. Nah, cuman menikah tuh ada gutakannya. Nah, apabila aku gutak jangan mintuha, aku terima langsung. Nah, Amr bin As, ya Rasul, mari tanganmu, tangan pian bawa ke sini, ulun hendak bersalaman, ulun hendak berbaiat. Nah, Rasul menyurung tangannya kepada Amr bin As. Tapi setelah itu Amr bin As menarik. Ya itulah akhlak orang masa lalu yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, Amr, kenapa kamu lakukan seperti ini? Kamu minta berbaiat, bersalaman, kita kamu hendak masuk Islam, tapi kamu tarik tanganmu. Nabi Amr bin As berkata, ya Rasul, saya tidak menolak untuk masuk Islam. Saya tidak kembali kepada agama lama, tapi saya ingin bertanya, setelah masuk Islam ini, bagaimana nasib dosa ulun di waktu belum Islam? Apakah akan ulun bawa ke akhirat menjadi sesuatu yang memberatkan? Nasib ulun setelah masuk Islam, dosa sebelum Islam itu kayak apa? Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada Amr, Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Wahai Amr, apakah engkau kada tahu sesungguhnya Islam itu menghapus dosa sebelum Islam? Nabi katakan dalam hadis yang lain, orang yang masuk Islam itu kama waladathu ummuhu, seperti anak yang
baru dilahirkan oleh ibunya. Ulun sering sampaikan pada kajian-kajian kita, tolong apabila ada yang mau masuk Islam, pertama kita jangan bersuudzon, dan yang kedua jangan menunda. Bersuudzonnya apa? Pastinya ada bujur-bujur masuk Islam. Ini bersuudzon ngarannya. Jangan orang nang hanya masuk Islam, nang Islam turun temurun tuh belum tentu bujur. Masuk Islam tuh mudah, tapi istiqomah dalam Islam itu berat. Tapi manakala ada orang yang mengajukan permintaan, aku mau masuk Islam, ayo cepat respon. Apabila kita kadang merespon, apabila kita kadang melayaninya, kemudian kita tunda, boleh bulan kena masuk Islamnya, mahadang ustadznya datang, jangan menunggu ustadz. Siapapun boleh mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kenapa jadi kita respon secepatnya? Karena kita kadang menjamin umurnya sampai besok. Jika besok mati dia hendak masuk Islam dan kita kadang melayani keislamannya, kita akan ikut bertanggung jawab dia tidak masuk Islam. Nah itu. Jadi Amr bin As kayak apa dosa ulun yang telah lalu wahai Rasul? Annal Islam yahdimu ma kana qabla. Islam itu menghapus dosa yang telah lalu. Wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha. Dan hijrah itu menghapus dosa sebelum hijrah. Dosa sebelum hijrah kita hari ini umpamanya. Kita nih jujur, umur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Masa lalu kelam, masa lalu kita. Orang menggawe nang dilarang, 4 jua menggawe nang dilarang. Orang meninggalkan sholat, 4 jua lalai sholat. Ada yang mencipul siang hari bulan puasa berokok, 4 jua berokok bulan puasa. Itu 30 tahun yang lewat. 30 tahun yang lewat. Hari ini kita hijrah. Hijrah kita bukan dari Makkah ke Madinah, tapi kita tinggalkan kemaksiatan itu, kembali kepada ketaatan. Salat 5 waktu sudah mulai kita jaga. Kajian-kajian yang mencerahkan dalam agama kita hadir sekalipun kondisi kita kan tapi sehat-sehat benar. Tapi kita hadir. Dan itu satu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijrah. Hijrah itu menghapus dosa sebelum hijrah. Apa aja yang kita lakukan sebelum itu, termasuk menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Ta'ala, meninggalkan sholat, pecandu minum-minuman keras, berjudi, berzina sebelum hijrah. Pada saat hijrah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah membuka pintu taubatnya. Kajian malam tadi sudah kita kisahkan bahwa Allah membuka tangan di pagi hari untuk menunggu hambanya minta ampun pada saat dia berbuat kesalahan di malam hari. Allah membuka tangan di sore hari menunggu hambanya minta ampun atas kesalahan di siang hari. Artinya pagi sore Allah buka pintu taubat itu kepada kita yang mau bertobat. Cuman salah dan sayang sekali kita bertobat itu terlambat kadang-kadang. Bertaubatnya terlambat, sudah napas sampai ke tenggorokan, sudah pintu taubat ditutup, maka taubatnya seperti taubat Fir'aun namanya. Wa annal hajja yahtimu ma kana qabla. Adapun haji, ibadah haji itu Pak, menghapuskan dosa sebelum berhaji. Lamun haji itu dimanfaatkan untuk membawa jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih. Kesalahan kita tinggal di tempat kita di mana kita melakukan kesalahan itu. Minta ampun yang banyak kepada Allah. Bawalah diri kita ke Haramain menjadi tamu Allah Ta'ala dengan kebersihan akidah, dengan amal ibadah yang penuh dengan ketaatan. Bukan haji untuk berbangga-bangga dan bukan haji untuk niat-niat yang tidak benar. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, semua ibadah tuh kadang-kadang perlu lengket dalam tubuh kita. Kita melakukan sholat, kada perlu sholat itu lengket. Mas Udi sholat, kada perlu. Kita melakukan puasa, kemudian Mas Udi puasa. Kita melakukan haji. Ibadah tuh kadang-kadang lengket. Adalah nama manggil Nabi Muhammad tuh haji. Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, kadada. Ya, karena ini satu budaya di negeri kita ditempelkan.
Dan budaya itu kadang-kadang merusak niat. Ada orang mengirimi undangan lawan sidin, kadang membuat haji, undangannya dibulikakan sidin. Kada tahukah aku menunggu 20 tahun. Tahun tadi sudah naik haji aku. Kenapa undangannya maka kada membuat haji? Ini merusak amal ibadah kita. Merusak amal ibadah kita. Baik lamun haji bujur, hanyar berumroh, hendak dibuat jua di awalnya huruf H, tapi HK katanya. HK tuh pahamlah. Haji kecil. Haji kecil. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian penyesalan di akhirat yang dikhawatirkan oleh Amr bin As, dosa di waktu sebelum masuk Islam akan dibawa. Kata Nabi tidak. Dosa sebelum masuk Islam itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Ada seorang laki-laki, Hakim bin Hizam namanya, sahabat Nabi. Dia adalah anak kemanakan oleh Khadijatul Kubra. Siapa Khadijah itu? Istri pertama Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kada pernah kawin-kawin selama Nabi berada dalam pangkuan Khadijah. Sampai Khadijah wafat, Nabi tetap istri Khadijah satu-satunya. Setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah, dan setelah itu sampai 9 orang istri Nabi Muhammad SAW. Hakim ini kemanakannya oleh Khadijah. Kadang-kadang sifat tuh memerina kemanakan, ada kemiripan. Anak lon kuitan yang kayak itu juga. Ada kemiripan. Sifat. Dan kadang-kadang sesuatu yang mengkhawatirkan pun turun. Ada istilah orang Bahari, gugur tuh kada mau, buah tuh kada mau gugur kecuali ke pohon. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia menuduh istrinya berzina karena lakinya kulit putih, bininya kulit putih, lahir anaknya kulit hitam. Ini kada melewati tes DNA kada, tapi curiga nang laki kulit putih, nang bini kulit putih, anaknya lahir kulit hitam. Ya Rasul, pasti istri saya berbuat zina dengan laki-laki yang berkulit hitam sehingga lahir anak berkulit hitam. Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki itu untuk bersuudzon. Nabi mulai bertanya, adakah di antara keluargamu yang berkulit hitam? Kada ada wahai Rasul. Dari keluarga laki semuanya kulit putih, dari keluarga istri semuanya kulit putih. Tapi ini anak ulun kulit hitam wahai Rasul. Nang menjadikan hati ulun ini terganggu ketidakjujuran istri. Kata Nabi, kalau semua keluargamu berkulit putih, adakah di antara hewan peliharaanmu yang berkulit hitam atau berbulu hitam? Ujar nang laki, ada ya Rasul. Saya punya kambing bulunya hitam. Menyelesaikan toh Nabi cepatnya. Nah mungkin mun bahasa kita Banjar toh, anakmu lahir nih karena nang bini itu kesesayangan lawan kambing nang berwarna hitam itu. Damai jadinya, damai. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala nang bini kulit putih, nang laki kulit putih, anak lahir kulit hitam. Itu kada sulit bagi Allah Ta'ala. Dan jangan bersuudzon. Jangan bersuudzon. Nah ini yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tuduhannya dan kekhawatirannya. Ya Rasul, saya ini seperti memerina saya sendiri. Siapa memerinanya? Bibinya, acilnya. Mungkin kalau orang Jawa, bule atau bude. Khadijah radhiyallahu anha memiliki satu sifat yang sama lawan memerina. Khadijah tuh manusia paling kaya di waktu dinikahi Nabi. Tapi di waktu Khadijah wafat, kada ada sehelai kain pun yang bisa diwariskan kepada anaknya Fatimah, apalagi sebuah rumah. Kain aja kada nang dapat diwariskan. Artinya habis hartanya untuk menyongkong dakwahnya Rasulullah SAW. Sifat Khadijah seperti itu turun kepada keponakannya yang bernama Hakim. Cuman Hakim belum Islam. Dia penderma, dia membantu.
kepada sesama muslim. Jika hakim kada Islam, kayak apa status bantuannya itu, cukup dia akan mendapat pujian sanjungan bagi orang yang dia bantu. Tapi pada saat hakim itu Islam, dia teruskan kebiasaan untuk berinfak itu. Kebiasaan untuk berinfak. Ibu-ibu rahimakumullah. Setelah itu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, pada saat saya berinfak di waktu muslim, kemudian saya berinfak sebelum Islam, apakah ada bedanya?" Kata Nabi, infakmu sebelum Islam dan infakmu dalam Islam menjadi investasimu di akhirat, karena kamu mengakhiri hidupmu dengan Islam. Diampuni oleh Allah karena engkau muslim. Nah, nang dosa dibawa sampai mati itu sampai mati kada muslim. Apalagi yang namanya Hakim bin Hizam betul-betul mempraktekkan apa yang dia lakukan dengan tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Itu infaknya luar biasa diikhlaskan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Sore tadi ulun hendak turun, ulun ditelepon oleh seseorang warga kita Banjarmasin, "Ustadz, bujurkah SMP 2 Muhammadiyah itu sedang membangun musala?" Ujar ulun, "Bujur." Ulun hendak berkirim ke sana memberi semen 100 sak. Tapi hamba Allah ajalah dia tulislah. Enggak ya Lord, alhamdulillah, terima kasih banyak. Lawan sampaikan ke Masjid Istiqomah Banjarbaru, ulun berinfak 500 sak semen. Luar biasa. Semuaan kada hendak bertulis nama, semuaan hamba Allah. Nyamannya yang membawa hati itu nah. Sekali gelek 600 sak, 100 ke musala, 500 ke masjid. Bergembira warga Banjarbaru mendengar, "Ulun kada duit kada, tapi barang. Kapan diperlukan tinggal hubungi, diantar. Nih jarang dapat naka kayak ini nih." Maunya tuh infak 10 sak, umum makan 2-3 kali. Nah itu biasanya. Kemudian setelah umum makan 2-3 kali, dia hadiahkan lawan Fatihah 4. Itulah ya, hobi benar Fatihah 4 tuh. Sehingga sholat jenazah di Makkah Fatihah 4. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Qul Huwallah, Allahu Akbar Qul A'udzu bil Falaq, Allahu Akbar Qul A'udzu bin Nas. Membacanya nyaring. Ujar orang Bangladesh dihiga, rasanya sholat jenazah tuh kan ada Fatihah 4. Tapi di Banua ketujuh ada kayak itu. Coba kalau nangka ini aset ulun menerimakan emponya, penyalurnya nih ulun bangga menyampaikan itu. Untepon tadi ke Banjarbaru, untepon Ustadz Najli pembangunan musala di SMP 2. Alhamdulillah dapat sumbangan dan orang yang menyumbang hamba Allah Ta'ala. Langsung Ustadz Najli mau makan dapat semen 100 sak dari hamba Allah. Ya memang sidin meminta hamba Allah Ta'ala. Artinya apa? Indah sama sekali. Apa yang dia lakukan itu menjadi apa? Menjadi sanjungan dan pujian bagi orang lain yang berdampak akan mengurangi nilai pahala. Ini kada orang kada namanya anjungnya sidin seorang tuh, maka kada aku masjid tuh umpamanya lah itu bisa merusak. Hakim bin Hizam infaknya tuh luar biasa. Infak luar biasa, dan Nabi katakan infakmu sebelum Islam dan infakmu sesudah Islam tuh sama, jadi investasi. Pertanyaannya kenapa? Maka jar orang kafir itu Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Dan pada hari kiamat kaina tidak dicatat sedikit pun dari amal orang-orang yang tidak beriman itu. Kada dicatat. Apanya yang dikatakan kada dicatat, padahal Nabi mengatakan kepada Hakim bin Hizam menjadi investasi akhirat pada saat dia tidak kembali kepada
Islam. Islam ini yang mengangkat derajat amalnya dan mengangkat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah menyindir orang yang mampu berinfak tapi tidak berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu. Berinfaklah atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian. Bapak-bapak, ulun kada habis mengesahkan karena ulun bangga, kada habis. Jadi sidin nang menyumbang itu juga calon masjid Najmul Qomar 200 sak. Jadi untuk bulan ini hampir 1000 sak keluar. Najmul Qomar dapat 200 sak. Kemudian Istiqomah Banjarbaru dapat 500. Ulun ini maka ulun nang menyumbang kada ulun kesahakan Jopang. Cuma ulun ini motivasi lawan kita nih. Motivasi lawan kita. Tapi memang wajar beliau memiliki kemampuan yang berlebih. Cuman nang kagumnya kita tuh kada hendak ditulis ngaran itu luar biasa. Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Infakkan rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian. Malam tadi kami bisik-bisik dengan tukang di Najmul Qomar. Ustadz, material cukup. Sudah Najmul Qomar. Jolun apanya nang kada cukup? Upah tukang kada cukup jadinya. Jadi material cukup, puluh segasan membayarina menggawinnya kada cukup. Jadi masih membuka, mengetuk hati-hati kaum muslimin. Ya. Kita lumayan kebanggaan kita karena di situ masjid satu-satunya kalau di Najmul Qomar menjadi masjid Muhammadiyah dan kita berbangga. Tanah apa penambahan ke belakang sudah luar biasa. Nah, dan cukup besarnya untuk menampung 100-200 jamaah. Jadi jadi tukang malam tadi hadir di Rahmah kan upah tukang kadang-kadang teh materialnya cukup. Jadi mbah tukang gawe kena tukang gigit jari Jon berdoa ya mudah-mudahan ada kena hamba Allah nang berapa upah tukangnya ya sudah takurihing lawan tukang-tukangnya jadinya dan masjidnya selesai. Payakul maka berkata orang yang kada mau berinfak toh. Ini penyesalan di akhirat tadi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Rabbi Tuhanku laula akhartani ila ajalin qarib, jika engkau tunda kematian hamba setumat aja. Seolah ini meniwas lawan Allah Ta'ala, kesungsungan dicabut. Jika engkau tunda kematian hamba, kada lawas kada menunda, fa'asaddaqa, maka hamba akan bersedekah. Wa akun minas solihin, dan hamba menjadi orang yang soleh. Bismillah. Kajian terdahulu sudah kita ceritakan. Manusia paling sengsara di muka bumi itu 3. Yang paling sengsara di muka bumi itu 3. Yang pertama, lagi hidup kada pinandu lawan masjid. Setelah jenazahnya mati dibawa ke masjid. Menyesal luar biasa. Beratus-ratus orang mensolatkan di masjid. Padahal lagi hidup kada pernah menjajak masjid sama sekali. Itu manusia paling sengsara. Yang kedua, wanita yang kada pernah menutup aurat lagi hidup. Setelah mati jenazahnya dibungkus dengan 3 kain putih, 3 helai kain putih. Diikat kain pembungkus itu dari di atas kepala sampai di bawah kaki. Artinya auratnya baru tertutup setelah mati. Menyesal. Karena wanita menutup aurat itu satu kewajiban. Dan yang ketiga, hartanya banyak, kada mau berinfak. Kemudian setelah mati diwarisi oleh anak cucu hartanya. Ada satu anaknya nang ingat bahwa ini peninggalan arwah abah. Lalu nang anak berinfak, menyerahkan ke
masjid, ke musola, ke pondok, ini infak untuk arwah abah, maka mengalir pahalanya lawan abahnya yang ada di alam barzah. Dia menerima pahala infak anaknya itu dengan penyesalan. Kenapa? Maka aku kada berinfak dahulu. Kenapa aku menunggu infak dari anakku, padahal harta yang dimiliki itu banyak. Dan godaan untuk kada berinfak nih Pak, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nang menggodanya tuh adalah syaitan. Jar syaitan, jangan dibariakan, apabila dibariakan berkurang. Itu kan bisikannya tenang, bisikan syaitan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian penyesalan yang tiada tara pada hari kiamat, hari pembalasan, di Allah sebutkan dalam surah An-Naba ayat 40. Wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, ya Allah, seandainya ulun dijadikan tanah aja kan dijadi masalah. Kenapa? Maka dijadikan manusia. Orang kafir itu menyesal jadi manusia. Karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Pada hakikatnya kita ini semuanya muslim. Waktu di alam roh kita muslim. Alastu bi rabbikum, Allah bertanya, apakah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah, hamba bersaksi engkau Tuhan kami. Tapi setelah terlahir ke dunia, maka sudah mengkhianati perjanjian dengan Allah Ta'ala. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, dan ada yang Muslim. Kemudian yang terakhir, apa yang ulun sampaikan, ayat Allah As-Sajdah ayat 2, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan Allah memperlihatkan orang yang berdosa itu pada hari kiamat nakisur usim, menundukkan kepala di hadapan Allah, malu. Kada kau angkat muka. Kenapa? Malu. Tapi pada saat malu yang dahsyat itu, pada hari itu masih berkata, Rabbana absorna, Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia satu mata aja ya Allah. Apa yang hendak dilakukan apabila dikembalikan ke dunia? Na'mal salihan, hamba hendak menjadi orang solih. Rupanya menyesal, tidak pernah ada amal-amal yang membawa kepada kesolihan dilakukan di dunia, sehingga minta lawan Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia, sehari dua hari aja melakukan amal soleh. Amal soleh yang sedikit di penghujung kehidupan akan merubah nasib kita di akhirat menjadi orang yang baik. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu dihitung pada saat penutupan, pada saat akhir daripada kehidupan. Tetap kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Demikian apa yang dapat Lun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.